Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, dari kelas 4E, Akuntansi Keuangan Menengah 2, ingin menjelaskan tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Ali Kurnia Putra, NPM 19 10 63 10 30 060, dan rekan saya. Nama saya Ceriantisa Pamela. Baik, langsung saja ke materi yang telah kami diskusikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada alokasi pajak penghasilan intraperiode, yang kedua ada alokasi pajak penghasilan antar periode, dan yang terakhir ada perhitungan beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah alokasi pajak penghasilan intraperiode. Alokasi pajak intraperiode atau intraperiod allocation merupakan proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba rugi yang luar biasa. Karena Undang-Undang Perpajakan di Indonesia itu tidak mengenal diskriminasi tarif yang berlaku terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah alokasi pajak intraperiode praktis hampir tidak pernah ada. Sebagai contoh, dalam konsep alokasi pajak intraperiode, asumsikan bahwa Aceh Nation Corporation mendapatkan laba sebesar $60.000 atas pelunasan hutang jangka panjang secara lebih dini, yang harus dilaporkan sebagai pos luar biasa sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Keuntungan tersebut akan dilaporkan sebagai laba untuk tujuan pajak penghasilan. Prinsip alokasi pajak intraperiode mensyaratkan bahwa keuntungan dan jumlah pajak penghasilan yang berkaitan dengan keuntungan dan jumlah pajak yang berkaitan dengan keuntungan dari pelunasan hutang tersebut dilaporkan bersama-sama dalam hitungan laba rugi. Jika tarif pajak adalah 40%, pengungkapannya dapat disajikan sebagai berikut. Keuntungan luar biasa dari pelunasan hutang secara dini $60.000 dikurangi pajak penghasilan atas laba yang didapat sebesar $24.000, lalu dikurang hasilnya $36.000. Nah, $24.000 itu dapat dari $60.000 dikali 40%. Dalam kasus tersebut, pajak penghasilan atas operasi rutin tidak akan mencakup pajak atas keuntungan luar biasa. Begitupun kalau mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan, maka pengurangan pajak penghasilan yang timbul akibat kerugian tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi kerugian yang dilaporkan. Jadi, jika tarif pajaknya sebesar 40% dan kerugian atas penjualan suatu divisi yang dihentikan adalah $35.000, maka pas khusus tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut. Kerugian karena operasi yang dihentikan sebesar 40% dikali $35.000, hasilnya $14.000. Lalu dikurangi penghematan pajak, yaitu $35.000 dikurang $14.000, hasilnya $21.000. Pada periode sebelumnya dilaporkan sebagai penyesuaian langsung pada laba yang ditahan. Pengaruh pajak yang bersangkutan harus diungkapkan dalam daftar laba yang ditahan. Contoh, pada tahun 1988, Nabila Khaliq Corporation menemukan bahwa penyusutan untuk tahun 1986 telah ditetapkan terlalu tinggi sebesar $25.000. Laba yang ditahan per 1 Januari 1988 yang telah dilaporkan sebelumnya sebesar $200.000. Kenaikan pajak penghasilan adalah sebesar 40% atas $10.000. Hasilnya laba yang ditahan 1 Januari 1988 yang telah dilaporkan sebelumnya sebesar $200.000. Ditambah penyesuaian pada periode sebelumnya atas penetapan biaya penyusutan yang terlalu tinggi pada tahun 1986. Setelah dikurangi $10.000, hasilnya itu
$15.000 Lalu laba yang ditahan yang disesuaikan 1 Januari 1988 berjumlah $215.000. Yang kedua ada alokasi pajak penghasilan antar periode. Alokasi pajak antar periode atau inter-period tax allocation merupakan alokasi pajak penghasilan antara periode tahun buku yang satu dengan periode tahun berikutnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan jumlah laba kena pajak dengan laba akuntansi. Metode alokasi pajak ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Perbedaan yang timbul antara laba perpajakan dan laba pembukuan atau akuntansi ada dua sifat. Yang pertama itu permanen dan yang kedua itu temporer atau sementara. Perbedaan permanen dapat timbul dari yang pertama, pos-pos yang dimasukkan ke dalam perhitungan laba kena pajak tetapi tidak pernah diakui untuk tujuan akuntansi, namun tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak. Lalu yang sedangkan perbedaan temporer atau sementara timbul akibat pos-pos pendapatan dan beban yang diakui tujuan akuntansi dalam periode sebelum atau sesudah pos-pos tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak atau perbedaan pengakuan periode. Perbedaan antara permanen dan temporer. Yang pertama ada perbedaan permanen. Permanen definisikan sebagai perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan di-offset oleh perbedaan yang berkaitan dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Sebagian besar perbedaan permanen diklasifikasikan sebagai pendapatan yang bebas pajak atau beban yang tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan dalam menghitung laba kena pajak. Contoh pendapatan yang tidak kena pajak antara lain yang pertama itu pendapatan bunga atas obligasi pemerintah, yang kedua ada hasil asuransi jiwa atas para pejabat perusahaan, dan yang terakhir ada 80% dari dividen yang diterima perusahaan lain atau 100% dari perusahaan anak yang dimiliki secara keseluruhan. Lalu contoh beban yang tidak dapat dikurangkan antara lain denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum, premi asuransi jiwa yang dibayarkan atas para jabatan atau pegawai perusahaan jika perusahaan merupakan penerima santunannya atau beneficiary. Lalu yang ketiga ada bunga atas hutang yang terjadi untuk pembelian sekuritas pemerintah yang bebas pajak, dan yang terakhir ada amortisasi goodwill. Yang kedua ada perbedaan temporer atau sementara. Perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba sebelum pajak adalah bersifat temporer. Perbedaan temporer meliputi yaitu perbedaan karena waktu dan perbedaan lain yang mungkin timbul karena pengurangan dasar pengenaan pajak penghasilan. Perbedaan karena waktu dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama yaitu laba finansial sebelum pajak lebih besar daripada beban kena pajak, yaitu pendapatan atau keuntungan tertentu telah diakui dalam laporan keuangan pendapatan periode berjalan, tetapi pengenaan pajaknya baru dilakukan pada periode berikutnya. Dan kedua yaitu laba finansial sebelum pajak lebih kecil daripada laba kena pajak. Pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak dalam periode berjalan, tetapi ditangguhkan dan baru akan diakui pada periode mendatang untuk pelaporan keuangan. Dampak alokasi pajak penghasilan antar periode. Alokasi pajak penghasilan antar periode sangat membantu untuk memenuhi karakteristik kualitatif dari ketetapan penyajian serta menambah pentingnya laporan keuangan. Tanpa adanya alokasi pajak penghasilan antar periode, beban pajak penghasilan akan sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayarkan setiap tahun, dan laba bersih akan bervariasi mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Namun, dengan adanya alokasi pajak penghasilan antara periode, besarnya laba bersih adalah konstan, karena kegiatan usaha perusahaan tersebut adalah sama setiap tahun. Maka laba juga seharusnya sama selama tahun perhitungan laba bersih tersebut.
jika pajak penghasilan ditandingkan secara tepat dengan laba finansial sebelum pajak. Alokasi pajak penghasilan antar periode dengan tarif pajak penghasilan yang berubah. Secara konseptual, ada dua pendekatan dasar yang dapat diterapkan dalam alokasi pajak penghasilan antar periode. Yang pertama ada konsep penangguhan dan juga konsep kewajiban. Konsep penangguhan yaitu setiap perubahan tarif dapat dibukukan atau diakuntansikan melalui metode perubahan bruto atau neto. Metode perubahan bruto adalah setiap pengaruh pajak berupa perbedaan karena waktu yang terjadi dalam periode berjalan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan yang berlaku sekarang. Dan setiap pengaruh pajak atas perbedaan yang dibalikkan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan yang tercermin dalam perkiraan bersangkutan pada permulaan periode. Lalu ada metode perubahan neto, yaitu menentukan besarnya perubahan neto dalam perbedaan karena waktu untuk periode berjalan. Digunakan tarif pajak penghasilan yang berlaku sekarang dan tidak akan ada keuntungan maupun kerugian yang berasal dari perubahan tarif pajak dalam periode berjalan. Dan konsep kewajiban yaitu tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang ditangguhkan adalah tarif yang diperkirakan akan berlaku pada saat perbedaan karena waktu itu dibalikan. Selanjutnya poin yang ketiga, perhitungan beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa cara, maka pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak juga berbeda. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah pajak yang harus dibayar ke otoritas perpajakan. Nah, pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income bertujuan sebagai pelaporan keuangan atau untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS. Perusahaan mengukurnya dengan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Sedangkan pendapatan kena pajak atau taxable income adalah istilah dalam akuntansi perpajakan untuk tujuan perpajakan. Pendapatan kena pajak menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan pendapatan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dan pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Yang pertama, Chelsea Incorporated melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 untuk setiap tahun selama 3 tahun pertama. Jadi bisa dilihat di laporannya bahwa pendapatan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 ditulis sama, yaitu sebesar $130.000 dan beban juga ditulis sama sebesar $60.000. Kemudian dihitunglah laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajaknya ini dari pendapatan dikurang beban tersebut. Jadi $130.000 dikurang $60.000 yaitu $70.000. Jadi karena ketiga tahun ini pendapatan dan bebannya sama, berarti laba sebelum pajaknya juga sama dengan total $210.000. Kemudian beban pajak penghasilannya yaitu sebesar 40% dari laba sebelum pajaknya, yaitu 40% dari $70.000 yaitu $28.000. Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan total $84.000. Kemudian, untuk tujuan perpajakan atau mengikuti aturan pajak, Chelsea Incorporated melaporkan jumlah beban yang sama ke otoritas pajak setiap tahunnya. Akan tetapi, Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2011, sebesar $150.000 pada tahun 2012, dan sebesar $140.000 pada tahun 2013. Bisa dilihat untuk pelaporan sesuai perpajakannya. Untuk pendapatan pada tahun 2011 yaitu sebesar $100.000, pendapatan tahun 2012 $150.000, dan 2013 $140.000. Sedangkan bebannya dihitung sama $60.000 per tahunnya. Lalu laba kena pajaknya sama seperti tadi, dari pendapatan dikurang beban. Untuk 2011
pendapatannya 100.000 dikurang 60.000 yaitu 40.000 laba kena pajaknya. Laba kena pajak 2012 150.000 dikurang 60.000 yaitu 90.000. Dan laba kena pajak tahun 2013 dari 140.000 dikurang 60.000 yaitu sebesar 80.000 dolar. Untuk totalnya sendiri sama sebesar 210.000 dolar. Kemudian beban pajak penghasilannya yaitu laba sebelum pajaknya tadi dikalikan dengan 40%. Nah, beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan berbeda selama 3 tahun. Namun, secara total sama besarnya. Berikut adalah perbandingan beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Untuk tahun 2011, beban pajak penghasilannya sebesar 28.000, untuk 2012 sebesar 28.000 dan untuk 2013 sebesar 28.000. Totalnya sama 84.000. Dan utang pajak penghasilannya untuk 2011 dicatat sebesar 16.000, untuk 2012 dicatat sebesar 36.000 dan untuk tahun 2013 dicatat sebesar 32.000 dengan total yang sama pula yaitu sebesar 84.000. Nah, untuk selisih dari beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2011 ini sebesar 12.000. Untuk tahun 2012 sebesar minus 8.000 dan untuk tahun 2013 minus 4.000. Sementara total keseluruhannya selisihnya 0. Nah, selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan dalam contoh ini timbul karena alasan sederhana. Untuk pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Sementara untuk tujuan perpajakan, perusahaan umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan laba sebelum pajak sebesar 70.000 dolar dan beban pajak penghasilan sebesar 28.000 dolar untuk setiap 3 tahun. Namun, pendapatan kena pajak dapat berfluktuasi. Misalnya, pada tahun 2011, pendapatan kena pajak hanya sebesar 40.000 dolar. Sehingga Chelsea hanya berutang sebesar 16.000 dolar kepada otoritas pajak tahun itu. Chelsea mengklasifikasikan utang pajak penghasilan sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan menggunakan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Dari contoh Chelsea Incorporated tadi, pajak penghasilan terutang adalah sebesar 16.000 dolar, yaitu 40.000 dolar dikali 40% pada tahun 2011. Selain itu, ada perbedaan temporer di akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang terkait secara berbeda untuk tujuan pembukuan dan perpajakan. Nah, dasar buku piutang usaha adalah sebesar 30.000 dolar dan dasar pajak adalah 0. Jadi total kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 12.000 dolar. Dihitung sebagai berikut. Dasar buku piutang usaha sebesar 30.000 dolar. Kemudian dasar pengenaan pajak piutangnya sebesar 0. Jadi perbedaan temporer kumulatif pada akhir tahun 2011 yaitu sebesar 30.000 dolar. Kemudian tarif pajaknya sebesar 40% lalu dikalikan dan liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2011-nya adalah sebesar 12.000 dolar. Perusahaan juga dapat menghitung kewajiban pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah kena pajak masa depan karena perbedaan temporer yang ada. Nah, jadwal yang disiapkan sangat berguna ketika penghitungan menjadi lebih kompleks. Berikut contoh jadwalnya. Untuk jumlah kena pajak tahun depan 2012 ditulis 20.000 dolar. Untuk 2013-nya sebesar 10.000 dolar dan totalnya 30.000 dolar. Lalu tarif pajaknya sebesar 40%, lalu tarif jumlah kena pajaknya tadi dikali dengan tarif pajaknya. Lalu
liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011-nya untuk tahun 2012 sebesar $8.000, untuk tahun 2013 sebesar $4.000 dan totalnya sebesar $12.000. Karena ini adalah tahun pertama Chelsea beroperasi, jadi tidak ada liabilitas pajak tangguhan di awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2011 sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2011 sebesar $12.000, kemudian liabilitas pajak tangguhan pada awal 2011 adalah 0. Jadi beban pajak tangguhan untuk 2011 adalah $12.000. Kemudian beban pajak kini untuk tahun 2011 atau utang pajak penghasilannya sebesar $16.000. Jadi beban pajak penghasilan total tahun 2011-nya adalah sebesar $28.000. Nah, perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan memiliki dua komponen, yaitu beban pajak kini atau current tax expense dan beban pajak tangguhan atau deferred tax expense. Beban pajak tangguhan adalah kenaikan saldo kewajiban pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Nah, perusahaan menghitung kredit, pajak terutang, dan yang harus dibayar ke hutang pajak penghasilan dan mengkreditkan kenaikan pajak tangguhan ke liabilitas pajak tangguhan. Perusahaan kemudian mendebit jumlah dari kedua item tersebut ke beban pajak penghasilan. Dalam kasus Chelsea, perusahaan membuat jurnal berikut pada akhir 2011. Beban pajak penghasilan ditulis pada debit sebesar $28.000, kemudian utang pajak penghasilan ditulis pada kredit sebesar $16.000 dan liabilitas pajak tangguhannya ditulis di kredit sebesar $12.000. Kemudian pada akhir tahun 2012 atau tahun kedua, perbedaan antara dasar buku dan dasar pajak dari akun-akun tersebut adalah sebesar $10.000. Chelsea mengalihkan perbedaan ini dengan tarif pajak yang berlaku untuk mendapatkan kewajiban pajak tangguhan sebesar $4.000. $4.000 ini dari $10.000 dikali 40% yang dilaporkan pada akhir tahun 2012. Pajak penghasilan terutang untuk tahun 2012 adalah sebesar $36.000. Berikut penghitungannya. Untuk liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2012 sebesar $4.000. Kemudian liabilitas pajak tangguhan pada awal 2012 itu sebesar $12.000, kemudian dikurangi, lalu jadi beban pajak tangguhan untuk 2012 sebesar minus $8.000. Lalu beban pajak kini untuk tahun 2012 atau utang pajak penghasilannya sebesar $36.000. Jadi beban pajak penghasilan totalnya tahun 2012 adalah $28.000. Dari $36.000 dikurangi dengan $8.000 tadi. Chelsea mencatat beban pajak penghasilan, perubahan liabilitas pajak tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2012 sebagai berikut. Beban pajak penghasilannya $28.000. Liabilitas pajak tangguhannya didebit juga sebesar $8.000 dan utang pajak penghasilannya dikredit sebesar $36.000. Pada akhir tahun 2013 atau tahun ketiga dan tahun terakhir, selisih antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak piutang adalah 0. Pajak penghasilan terutang untuk tahun 2013 adalah sebesar $32.000. Dan beban penghasilan untuk tahun 2013 adalah sebesar $28.000. Penghitungannya, yang pertama liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2013 sebesar 0. Kemudian liabilitas pajak tangguhan pada awal 2013 sebesar minus 4.000. Jadi beban pajak tangguhan untuk 2013-nya sebesar minus 4.000. Lalu beban pajak kini untuk tahun 2013 atau utang pajak penghasilannya sebesar $32.000. Kemudian beban pajak penghasilan totalnya pada tahun 2013 sebesar $28.000 dari $32.000 dikurang $4.000 tadi. Kemudian Chelsea mencatat beban pajak penghasilan, perubahan kewajiban pajak, tangguhan, dan
Hutang pajak penghasilan untuk tahun 2013 sebagai berikut. Di jurnalnya, beban pajak penghasilan sebesar 28.000 di debit, liabilitas pajak tangguhan sebesar 4.000 di debit, dan utang pajak penghasilan sebesar $32.000 di kredit. Akun kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2013 disajikan dalam ilustrasi berikut. Liabilitas pajak tangguhan untuk 2012 sebesar $8.000, untuk 2013 sebesar $4.000, dan untuk tahun 2011 sebesar $12.000. Akun liabilitas pajak tangguhan memiliki saldo nol pada akhir tahun 2013. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak maupun mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi maupun dalam pengucapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.